Selamat malam, selamat berjumpa kembali dengan channel Bang Kumis Berbagi edisi 18 Juli 2020 dari Padepokan Rahmatullah Siddiq, Serang, Banten. Dalam kesempatan ini, Padepokan Rahmatullah Siddiq mengadakan satu acara silaturahmi dengan beberapa pengurus se-Provinsi Banten. Dan dihadiri pula oleh Bapak Dirdimas Polda Banten, Kombes Riki. Dalam kesempatan itu, Kombes Riki mengajak kita generasi muda agar mencintai budaya seni tanah Banten. Ikutin terus bersama channel Bang Kumis. Saya baru efektif di sini 6 bulan. Begitu masuk COVID datang, jadi tidak bisa sambang, tidak bisa mengunjungi karena perintahnya pemerintah mengurangi pertemuan dalam rangka mengantisipasi COVID-19. Tapi dalam era adaptasi kebiasaan baru ini, mudah-mudahan saya selaku Dirdimas Polda Banten bisa bersosialisasi ke masyarakat di provinsi. Saya Mama Riki, bakat Kombes Pol, ditugaskan negara menjadi Dirdimas Polda Banten. Banyak berguru ke Pak Agus, bagaimana hidup di Banten, bagaimana pola di Banten. Beliau ngajarin saya. Saya bilang, Bang, nanti saya diambil silakan saya. Baik, Bapak-Bapak sekalian, sebagaimana yang di awal sampaikan tadi, bahwa Allah ciptakan kita ini tidak lain mana di antara kita dia bluakum ayyuhum ahsanu amala, mana di antara kita yang paling baik semuanya. Jadi dalam posisi ini bagaimana perguruan atau PPSI atau perguruan Padepokan Rahmatullah mengajak milenial mencintai kembali, dan beliau sampaikan tadi bahwa begitu masuk harus globalisasi, olahraganya anak muda sekarang bukan begini tapi begini. Nah, ini yang kita khawatirkan. Gadget, Bapak-bapak sekalian, smartphone ini kita bisa buka apa saja yang tertutup maupun yang terbuka. Apa kejadian di Amerika, di Eropa, di Mekah, di Madinah, dimanapun, bahkan kejadian di kamar mandi dan di kamar sendiri privat bisa dilihat sama anak kita. Ini luar biasa ya. Jika tidak kita selamatkan, tidak akan bisa mereka ayyukum ahsanu amala, karena sudah dirusak sama ini. Untuk itu, dengan adanya padepokan seperti ini, otomatis Kamtipmas akan terjaga. Amin. Kenapa? Anak muda, kemudian generasi muda dengan sportivitas, dengan latihan di sini, mereka akan terhindar dari tawuran, minuman keras, kemudian kegiatan-kegiatan asusila, karena sudah dibentuk di sini. Tapi sungguh pun demikian, harus diawasi. Banyak tempat-tempat tidak padepokan, tapi perkumpulan-perkumpulan yang kita anggap bisa meminimalisir kejahatan-kejahatan susila, ternyata kejadian. Kemarin di Polda Jabar atau nggak salah, tempat penitipan anak yang harusnya aman, ternyata security-nya melecehkan anak di bawah umur. Perkumpulan pramuka, kakak membina pramuka, melecehkan. Di samping olahraga perlu adanya olah jiwa. Sebelum mulai latihan, mungkin mengizin Dewan Pembina, sebelum memberikan latihan mesti ada setidaknya tausiah dari sesepuh. Tidak saja pemanasan fisik, tapi harus ada pemanasan jiwa, sehingga di sini mereka diisi jasmaninya, rohaninya.
Makanya di lagu kita, bangunlah jiwanya, baru kita bangun raganya. Insana itu perasaan. Jadi mungkin saya tidak memberikan pengajaran, hanya mengingatkan para senior, bapak, para guru mesti jauh lebih ilmu dari saya. Tapi karena saya didaulat harus bicara oleh Pak Dewan Pembina, tugasnya Dir Dimas harus bisa speak lah, menyampaikan bahwa ini kita saling tawassul bil haq wa tawassul bis sabr. Ketika saya menyampaikan sesuatu dan saya tidak ada masalah, kan saya bisa carikan solusi. Tapi ketika kita ketimpa masalah, seberat masalahnya, walaupun dia kiai, buya, dia mesti perlu orang lain untuk memberikan nasihat ke dirinya. Itulah yang dikatakan watawasau bil haq wa tawasau bis sabr. Itu yang dapat disampaikan. Mohon izin, mohon maaf tidak menggurui dan tidak mengajari, hanya saling mengingatkan di antara kita sehingga ke depan betul-betul PPSI atau Padepokan Rahmatullah bisa merekrut lagi lebih banyak generasi muda Serang, Provinsi Banten secara umum, bisa betul-betul merekrut generasi muda kaum milenial. Kita sudah habis umur ini. Kita nggak tahu umur kita besok kita tahu bangun atau tidak. Allah yang tahu. Kalau ilmu ini, kalau kegiatan ini tidak diturunkan kepada generasi muda, hilang. Pancasila akan hilang, si budaya akan hilang, akan diganti dengan budaya-budaya lain. Itu yang kita khawatirkan. Kenapa, Bapak-bapak sekalian? Karena ini pengaruhnya sangat luar biasa di era globalisasi ini. Terakhir, kebetulan saya lama di BNN, di narkotika, di narkoba, saya tahu persis rata-rata ending dari penyalahgunaan narkoba itu adalah free sex, pasti. Ending dari orang penyalahgunaan narkoba itu adalah free sex, seks bebas. Jadi apapun jenisnya narkotika itu, narkoba itu, endingnya adalah hedonis dan free sex. Anak SD, anak SMP di Jakarta Pusat mampu tidak malu melakukan kegiatan seks di tengah kelas dan ditonton oleh teman-teman. Ini luar biasa dan itu divideokan. Sekarang bapak-bapak sekalian, ini paling terakhir ini, kita berpikir seorang anak bergaul dengan anak perempuan, kita khawatir anaknya hamil, tapi sekarang tidak. Anak laki-laki terlalu intim dengan anak laki-laki, jangan salah. Sekarang sudah ada promosi, sekarang sudah ada informasi oleh kaum gay, kaum LGBT, bagaimana mereka melakukan seks bebas dan aman. Caranya apa? Laki-laki dan laki-laki, perempuan dengan perempuan, pasti tidak ambil. Ya tidak ambil lah, sampai lebaran kuda juga tidak ada. Tapi itu dikampanyekan. Nah, ini luar biasa nih bapak-bapak sekalian. Kita tidak saja menghadapi kejahatan narkotika, kemudian kejahatan konvensional lainnya, tapi kejahatan seksual ada di depan mata kita. Untuk itu menjaga anak dulu tidak semudah menjaga anak sekarang. Sekarang bapak bapak sekalian, anak kita bisa baca Yasin di sini, mendengarkan Yasin, begitu kita berlalu satu klik saja bisa akan tonton film-film lain. Nah itu kita tidak bisa batasi ini. Mari kita tanamkan iman dan pengetahuan agama terhadap anak kita. Caranya seperti apa? Mulai dari diri kita. Saya terapkan di rumah. Begitu saya di rumah, mari kita sholat. Kita tidak bisa perintah lagi anak seperti dulu. Dulu waktu saya SMP, waktu saya SMA, bapak saya bilang, Rik kamu sholat, saya sholat. Tapi anak sekarang, taruhlah namanya Riki kamu sholat. Di batinnya lu aja gak sholat. Sekarang itu mengajar. Anak mengaji, mari kita bawa anak mengaji. Anak sholat, kita harus sholat duluan. Mengajak anak ke masjid, harus kita mengaji. Leading by doing. Jadi kalau tidak begitu, tidak akan terjadi
terwujud generasi muda yang beriman dan bertakwa. Terima kasih, mohon maaf atas segala kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan dulu dong.